Oke, Assalamualaikum Bu Net. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu Net ya? Alhamdulillah. Syukurlah Bu Net. Gimana Bu Net? Bu Net, rencananya nih kita akan melakukan observasi ya Bu Net ya? Iya. Jadi ini jangan dianggap sebagai suatu hal yang memberatkan Bu Net. Ini tujuannya adalah kita saling merefleksikan pembelajaran kita Bu Net ya. Jadi ini gunanya untuk peningkatan kompetensi kita juga sebagai guru. Nah, rencana Bu Netri boleh cerita dulu apa nih rancangan yang akan dikerjakan nantinya di kelas? Ini rencana saya itu kan belajar dan materinya tentang lingkungan. Di kelas 9A. Kelas 9A. Oke. Sebelumnya adapun tujuan pembelajarannya itu pertama menganalisis fungsi sosial, struktur teksnya dan ciri-ciri kebahasaannya dari teks report tersebut ya. Kemudian menangkap makna dari teks yang diberikan kepada siswa. Oke. Jadi ada dua tujuan tadi Bu Netri ya, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks report. Kemudian yang kedua menangkap makna, fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dan teks report itu ya. Oke, baik. Nah, kalau begitu Bu Netri, arah pengembangannya berarti pembelajaran Bu Netri nantinya di mana saja? Itu pengembangannya ke pengetahuan dan keterampilan ya. Oke, berarti ada pengetahuan tadi di bagian menganalisis. Sementara untuk keterampilannya di menangkap makna. Bagaimana dengan sikap kira-kira Bu Netri? Dan sikapnya tentu juga ada. Oh tentu. Ya, ada. Berarti nanti ada penilaian untuk sikap juga ya Bu Netri ya? Ya, sesuai dengan apa tuh Bu Netri penilaian sikapnya? Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Oke. Berarti terkait juga kan dengan profil pelajar Pancasilanya ya? Pancasila. Nah, berarti Bu Netri sebenarnya ada 3 nih ya area pengembangannya ya, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Baik. Nah, kemudian Bu Netri bagaimana dengan strategi yang akan Bu Netri gunakan nanti nih untuk melaksanakan pembelajaran ini? Strateginya itu untuk ini saya akan menggunakan media gambar, terus fokus juga ya, menampilkan video, kemudian ada FKPD-nya, media, kemudian ada RKPD-nya. Terus model pembelajarannya apa nih? Model pembelajarannya itu saya menggunakan PBL, problem based learning. Oke, problem based learning. Berarti kalau di problem based learning itu kira-kira gimana tuh Bu Netri skenario-nya nanti? Skenario-nya nanti kan siswanya kita bagi dalam berkelompok setelah kita memberikan pembelajaran awal ya. Kemudian kita bagi dalam kelompok. Nah, kelompoknya pun kita bentuk secara acak-acak. Berarti heterogen kelompoknya ya, campur ya Bu Netri ya. Jadi nanti anak ditugaskan secara berkelompok untuk mencapai dua tujuan tadi. Nah, sambil kerja kelompok nanti sikapnya juga dinilai gitu ya. Oke, baik. Nah, mudah-mudahan nih tujuan pembelajaran Bu Netri ini bisa tercapai Bu Netri ya. Kira-kira kapan nih Bu Netri mau dilaksanakan? Insya Allah Rabu depan jam 1-2 di kelas 9A. Oke, baik. Kalau begitu nanti kita ketemu di kelas 9A ya Bu Netri jam 1-2 dengan materi Bu Netri report text. Baik. Terima kasih ya Bu Netri atas waktunya. Sampai jumpa di Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Attention please, speak to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all of my students. How are you this morning? Yeah, okay. I hope all of you this morning are fine and healthy. Good morning, Rafa. Good morning, ma'am. Okay, how are you this morning? I'm good, ma'am. Okay, are you ready to study now? Yes, I'm ready. Okay, thank you. Now, before we continue, I will check your attendance ya. Adira. I
I'm here, ma'am. Before we continue our material, I want to ask you some questions about the last material. Do you still remember? Yes. Yes. What our material last meeting? Yeah, about narrative. Okay, what is the social function of narrative text? Or entertain the readers. Yeah, amuse or entertain the reader. That is the social function of narrative text. Okay, the next question. What is the general structure of narrative text? Okay, yang Nabila first. Presentation, complication, resolution, reorientation. Yeah, there are four. Orientation, complication, resolution, and reorientation. Okay, thank you, Nabila. Go ahead. What is the moral value of Bujang Jambi? Okay, Nabila. Don't live with a hermit. Yeah, don't believe with a hermit. Don't believe with a hermit. Okay, thank you, Nabila. That is the last our material. Now today we will continue the next text for the 9th grade. Now before that, please look at two pictures in front of you. Okay, look at the picture in front of you. Do you know what picture it is? Do you know what picture it is? Yeah, yes. Okay, now where does it come from? Okay, raise your hand. Yeah, please, Afghan. Yeah, it's coming from Azan Africa. Okay, thank you, Afghan. Okay. The next question. How big does it? How big does it? Yeah, Papa. It is about 4 ton or 4,000 kilograms. Yeah, it's about 4,000 kilo. Okay, thank you, Papa. Now, the next picture. Do you know? Yes. What is it? Zebra. Okay. How fast can it run? Yeah, that's it. Okay. Yeah, Putri. At the max speed of 56 kilometers per hour. Pardon, please. 56 kilometers. 56 kilometer per hour. Okay, run 56 kilometer per hour. Okay, thank you. Now, yeah, now this morning we will learn about text. We continue to know about our learning objective today. Number one, please, Agura, please read it. What? Sorry.
analyze the social factors that support and evaluate to research or report by giving and asking for information regarding to other subjects in class 9A. Or and simple based on the context of its use appropriate. Jadi tujuan yang pertama nanti kita akan menganalisa teks report berdasarkan struktur teksnya, social functionnya, ciri-ciri kebahasaannya dengan tepat, appropriately. Okay, the second please, bagi to read it. Second, get the meaning of the last report text information related to social function, text structure, and language filter in giving and asking. Second, get the meaning. Jadi di kegiatan yang kedua ini kita menangkap makna informasi yang terdapat dalam sebuah teks, ya, based on social function, struktur teks, dan ciri-ciri kebahasaannya. Oke, Memhara, Memhara, setelah belajar konteks ini, kamu bisa menggunakan ciri-ciri kebahasaannya, struktur teksnya dalam pembuatan laporan. Ya, now, please, you watch the video. Let's learn about lions. Lions are members of the big cat family. They can weigh as much as 260 kilos. That's the same weight as 3 fully grown mammalian animals. Male lions have a male hair around their neck. The female lions do not have. Most lions live on the continent of Africa, south of the Sahara Desert. They are mainly found in the following countries: Angola, Botswana, Mozambique, Tanzania, the Central African Republic, and South Sudan. Lions are classified as a vulnerable species. Sadly, their numbers are declining due to two main reasons. Poachers. For the videos, I ask you some questions. Yeah. Question number 1. Question number 1. What is the video about? Okay, Agla. About video. About the lions. Okay, all of you, lions. Lions. Okay. The next question. In the science subject, are they bees, birds, or mammals? Yeah, Papa? The lion is a mammal. Yeah, the lions are mammals. Okay, thank you. The next question. Where do the lions live most? Okay, Akbar? Lions live in The next last question. What do the lions eat? Okay, ready? They only eat meat. Yeah, they only eat meat. Okay. So the lions are carnivores because they only eat meat. Okay, now look at it. This is the text. Now, today we learn about the report text. Yeah, there are two general structure of the report text. The first, these are the general classification, and the next are description. Okay.
Nah, ini deskripsi tentang weightnya, beratnya, and these are about habitatnya. Ya, jadi intinya genetic structure dari report text itu ada dua. There are two, general classification and description. Nah, language feature-nya it use simple present tense. Kemudian general noun and then action verb. Okay. Now, do you understand? Yes. Okay. Before we continue the next step, we do ice breathing. We do ice breathing. Okay. 1, 2, yes. 3, okay. Once more. 1, 2, yes. 3, okay. 3, 2, 1, go. 1, 1, 2. Yes. 1, 1, 3. Okay. 3, 3, 1. Okay, last. 1, 2, 3. Okay, thank you. Now, please sit on your group. Was group to come in front of to present their discussion. Okay, please, group Nadia. Okay, the other student, please listen carefully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Today we will present the result of the discussion from our group, which is group 1. Before that, let us introduce ourselves. My name is Nabila Khairisa. My name is Sofia. My name is Saskia Nur Anfa. I'm Kanda Nastami. My name is Indah Sasmita Ratna. Alright, next we will tell you about our discussion. Hippopotamus. First, the social function is to make the visitor promote the opportunity Okay, now please collect your
before we close our lesson today, I will take the conclusion of the lecture today. Okay, before we close our lesson today, we take some conclusion of report text. Question number 1. What is report text? Okay, Nabila? Let's present information about something in general based on research. Yeah. Okay, okay. Yeah. Report text is that present information about something in general based on research. Okay, thank you, Nabila. The next, what is the social function? Yeah, Akbar. The social function of an important is to try to implement about something in the reader. Yeah. Social function is Is to try to implement about something in the reader. yeah. Present information about something in general in the reader. Okay, raise your hand. The next, what is the generic structure of report text? Okay, Azura group. What general classification to description. Yeah, there are two. One, general classification and description. Okay, thank you. Last question. What is the language feature of report text? Okay, no. Using simple present tense, using Yeah. general noun, Okay. using action verb, and using technical term. Okay, using simple present tense, using General noun, general noun, using action verb, using action verb. and using technical term. Okay, thank you. Okay, my student, that's all for today. I hope you can understand about the report text. Thank you for your attention, and I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Bu Net? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Nah, kenapa nih Bu Net ya kita ketemu lagi ya setelah kegiatan yang kemarin? Iya, kita membicarakan ya gimana perasaan saat setelah proses pembelajaran dilakukan kemarin. Iya. Saya sudah masuk ke kelas Bu Net kemarin ya, saya sudah amati. Nah, sekarang saya mau nanya nih, gimana nih perasaan Bu Net setelah melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Perasaannya ya senang ya, karena lihat sebagian besar itu siswanya sudah bisa mengikuti proses belajar dengan baik. Cuma ada kecewanya juga dikit, beberapa siswa masih ada juga yang belum terlihat aktif di dalam proses pembelajaran. Iya. Itu yang membuat ada rasa kok bisa begini gitu, apa gimana solusinya, gimana caranya gitu biar semuanya itu 100% aktif semua siswanya. Iya, masih belum plong ya Bu Net ya. Iya, oke baik. Nah, berarti kita ngobrol-ngobrol lagi hari ini untuk menindaklanjuti ya gimana sebaiknya yang dilakukan setelah ini ya. Nah, kalau menurut Bu Net tuh kenapa tuh ada kata Bu Net tadi kan ada anak-anak yang tidak begitu aktif ya. Nah, di dalam pembelajaran sementara Bu Net sudah merancang nih model ajarnya sudah mantap, media sudah ada gitu ya. Nah, kalau menurut Bu Net sendiri apa nih penyebabnya? Kalau lihat itu anak-anak itu vocabnya mereka belum begitu banyak menguasai vocab ya. Nah, kemudian mungkin dia terpikir apa media pembelajarannya ini kurang menarik atau kurang cocok, jadi mereka akan berusaha untuk membuat media yang lebih sesuai dengan materi ajarnya dan biar anak-anak itu juga semangat dalam pembelajaran. Oke. Jadi menurut Bu Netri tadi kan anak ini karena penguasaan kosakatanya kurang. Nah, jadi kalau seperti itu Bu Netri, apakah perlakuan yang diberikan ke anak apakah sama saja atau seperti apa bagusnya? Kalau seperti itu kondisinya. Kalau dilihat kayaknya perlakuan kita terhadap pelajaran itu sebaiknya kan ya sama ya. Cuma kadang kemampuan anak kan berbeda-beda. Nah, jadi di sini timbul pemikirannya
gimana supaya yang kurang ini bisa dia sama yang sudah boleh kita katakan mampu gitu. Iya. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Net tuh ada nggak ya strategi yang kita bisa lakukan tuh supaya semua anak bisa ditangani atau diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan kemampuan mereka? Itulah kemarin tuh ada dengar juga ada ngeliat di YouTube di apa ya, ada yang dengar tuh kayak model pembelajaran berdiferensiasi apa itu? Model pembelajaran berdiferensiasi ya, berdiferensiasi ya. Oke. Jadi apa yang Bu Net ketahui nih mengenai pembelajaran berdiferensiasi kan different ya? Ya different. Berarti Kan yang ketahui itu Net pikir gini, berdifferent berarti itu gurunya harus mempersiapkan modul ajar untuk setiap anak itu berbeda-beda. Jadi umpamanya materinya ini, nah untuk ini berbeda-beda gitu kan. Berarti gurunya harus benar-benar mampu untuk mempersiapkannya, enggak? Terus saya pikir, berarti Net juga harus mendalami model materi yang seperti itu, strategi pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Oke, nah kalau menurut Bu Netri nih, siapa nih yang bisa membantu Bu Net untuk itu, memahami model pembelajaran atau strategi pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Mungkin ada pernah lihat nggak rekan kita mata pelajaran yang lain yang sudah pernah melakukan itu? Kalau di sini, mungkin di matematika ada kali ya teman kita? Iya, di matematika ada itu. Kalau Net Ibu udah ya itu dia sudah menerapkan itu pembelajaran itu. Iya, pernah lihat sebentas. Berarti Bu Net rencananya nih gimana nih ke depannya nih untuk mengatasi si permasalahan yang masih ada tadi? Rencananya itu Net mungkin mau bertanya sama ibu tersebut bagaimana mempersiapkan modul ajarnya. Kemudian Net juga akan mencari cara-cara yang bisa membuat siswa ini lebih aktif di dalam belajar dan bisa meningkatkan vocabulary-nya. Oke. Nah, rencana Bu Netri nih kapan ini mau dilaksanakan ini? Berarti Bu Net kan rencananya diskusi dulu ya sama Bu Ida. Setelah itu Bu Netri mulailah merancang modul aja. Nah, setelah itu baru diterapkan. Nah, kapan nih rencananya itu mau dilakukan? Rencananya karena kita ini kan sudah mau masuk ujian ini ujian semester. Mungkin setelah ujian semester ini nanti Net akan ini mencobanya. Iya, bisa juga ya nanti begitu sudah selesai ini ya ujian ada masa tenggang ya bisa tuh Bu Net ya. Nah, iya oke. Bisa sambil belajar ya, mengisi waktu. Setelah itu bisa diterapkan di semester berikut ya. Oke. Nah, kira-kira Bu Net, siapa yang akan membantu Bu Netri nantinya untuk selain memahami tadi ya, untuk melaksanakan menerapkannya di kelas, mungkin ada rekan lain yang bisa diajak berdiskusi gitu? Mungkin yang bisa minta bantu itu sama rekan sejawat yang sama tingkat ngajarnya ya, sama Miss Nani Irianti, atau untuk persiapkan media-media sama Miss Ria, guru TK ya. Oke, baik. Nah, kalau begitu saya rasa nih Bu Netri sudah bisa ya mencari tahu sendiri apa penyebab permasalahan tadi di kelasnya, kemudian bisa juga menemukan solusinya ya Bu Net. Sudah ketemu solusinya ya? Iya, kenapa anak seperti itu dan apa yang harus dilakukan ya? Nah, iya. Jadi semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Jadi nanti mungkin sebelum Bu Net menerapkan, bisa saja kita ketemu lagi nih, kita bahas lagi ya. Nah, nanti kita lihat lagi bagaimana rancangan modul ajar Bu Netri sebelum Bu Netri terapkan di dalam kelas. Nanti kita bisa bahas bagaimana strategi tersebut, apakah sudah pas atau perlu dikembangkan lagi, kita lihat nanti ya Bu Netri ya. Oke, terima kasih. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Bu Netri sudah luar biasa sekali ya. Kemarin saya sudah lihat sendiri di dalam kelas anaknya lumayan ya, rata-rata lumayan aktif, terutama pada saat melakukan kegiatan pendahuluan, ada ice breakingnya ya kan. Mudah-mudahan dengan rancangan yang berikutnya nih sudah bisa mengakomodir semua siswa ya Bu ya. Oke, baik sih. Terima kasih ya Bu Netri ya. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.